Si paling perdana, Bobi Nasution yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo sekaligus wakili kota Medan resmi menjadi kader dari Partai Gerindra setelah didepak oleh PDI Perjuangan pada Senin 20 Mei lalu. Bobi Nasution memutuskan untuk berlabuh ke Partai Gerindra setelah menolak beberapa partai yang meminangnya termasuk Partai Golkar. Bobi Nasution mengaku memilih Partai Gerindra lantaran memiliki kesamaan visi dalam membangun Sumatera Utara. Selain itu, suami Kahiyang Ayu juga menyebut banyak kader hebat yang berada di Partai Gerindra. Sebelumnya ia mengatakan bahwa proses komunikasi untuk bergabung dengan Partai Gerindra sudah dilakukan cukup lama. Namun, baru pada Senin lalu ia mematapkan diri menjadi kader Gerindra. Setelah resmi mengantongi kartu tanda anggota Partai Gerindra, Bobi langsung mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Selamat malam Indonesia, DNP Evening News kembali hadir ke hadapan Anda dengan berbagai informasi yang faktual dan terkini untuk edisi Selasa 21 Mei 2024. Saya Andika Siransyah dan berikut adalah fokus utama kami untuk hari ini. DPR meminta Nadiem Makarim untuk merevisi Permendikbudristek yang diduga terkait dengan penyebab kenaikan UKT di sejumlah PTN. Presiden Jokowi merespons usai PDIP menyatakan tidak akan mengundang dirinya dalam Rakernas tahun ini. Dan Indonesia segrup dengan Vietnam dalam hasil drawing ASEAN Cup 2024. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk merevisi Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 terkait standar biaya operasional pendidikan tinggi atau SBOPT pada perguruan tinggi negeri atau PTN di lingkungan Kemendikbudristek. Permendikbudristek itu dianggap sebagai penyebab dari melonjaknya uang kuliah tunggal atau UKT di sejumlah PTN. Ia menyebut aturan itu dimaknai oleh sejumlah PTN di Indonesia sebagai pintu masuk untuk menaikkan UKT mahasiswa. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PAN, Zainuddin Maliki juga meminta Nadiem untuk meninjau kembali pemberlakuan aturan tersebut. Menurutnya, Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 itu merupakan akar dari kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Penetapan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang SBPOT menuai kritik dari berbagai kalangan. Aturan itu mengatur kelompok UKT 1 sebesar Rp500.000 dan UKT 2 sebesar Rp1.000.000 menjadi standar minimal yang harus dimiliki oleh PTN. Sementara besaran UKT di tingkatan lainnya ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan tersebut memicu protes dari mahasiswa dari berbagai PTN seperti Universitas Indonesia, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri Riau, Universitas Sumatera Utara atau USU Medan, hingga Universitas Las Marat atau UNS. Merespons protes tersebut, Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Titik Sri Cahyandari menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan pendidikan tingkat lanjutan yang bersifat pilihan. Ia juga menyebut bahwa pendidikan tinggi tidak masuk dalam program wajib belajar 12 tahun. Presiden Joko Widodo buka suara usai dirinya disebut tidak akan diundang dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas PDI Perjuangan yang akan dilaksanakan pada waktu dekat ini. Jordan Gozali melaporkannya untuk Anda. Presiden Joko Widodo buka suara usai PDIP memutuskan untuk tidak mengundang dirinya dalam agenda Rapat Kerja Nasional atau Rakernas kelima di Big City Internasional Ancol, Jakarta Utara pada 24 hingga 26 Mei mendatang. Ketika ditanya saat berada di posko pengungsian lapangan Batu Toba, Kabupaten Agam, Sumatera Utara, Jokowi tak ingin mengomentari hal itu lebih lanjut. Ia hanya meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada PDIP selaku penyelenggara acara. DPP PDIP baru-baru ini mengungkapkan alasan mereka untuk tidak mengundang Presiden Jokowi dalam agenda Rakernas partai. Ketua Steering Komite Rakernas Jarod Saiful Hidayat mengatakan Presiden Jokowi tampak sibuk dan menyibukkan diri. Jarod juga menyebut partainya juga tidak mengundang Wakil Presiden Maruf Amin.
Jarod juga mengatakan agenda Rakernas partai kali ini hanya untuk kalangan internal. Pihaknya akan membahas sejumlah hal strategis termasuk diantaranya sikap politik PDIP pada pemerintah mendatang usai Pilpres 2024 hingga strategi pemenangan Pilkada 2024. Selain itu, Jarod menyebut Rakernas kali ini diadakan di tengah keprihatinan partainya terhadap sisi gelap kekuasaan. Mereka menyoroti berbagai upaya manipulasi hukum dan penggunaan sumber daya negara untuk mengkerdilkan demokrasi. Anda masih bersama kami dalam DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Kita beralih ke dunia sepak bola di mana timnas Indonesia masuk grup B bersama Vietnam berdasarkan hasil drawing Asian Cup 2024 yang digelar di Hanoi, Vietnam pada Selasa 21 Mei siang waktu Indonesia Barat. Selain Vietnam, Indonesia juga tergabung bersama Filipina, Myanmar, dan Laos di grup B, sedangkan grup A dihuni oleh juara bertahan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang kualifikasi antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Jadwal ASEAN Cup 2024 akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. 9 tim sudah memastikan lolos ke putaran final Piala AFF atau yang sekarang bernama ASEAN Cup 2024. Ke-9 negara itu adalah Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Sementara masih ada satu slot lagi untuk pemenang babak kualifikasi antara Brunei atau Timor Leste. Dalam sidit, Indonesia menempati pot kedua bersama Malaysia, adapun pot pertama diisi Thailand dan Vietnam. Kemudian pot ketiga diisi Filipina dan Singapura, pot keempat diisi Myanmar dan Kamboja, sedangkan pot kelima diisi Laos dan tim pemenang kualifikasi. Kompetisi digelar dengan format round robin dengan setiap tim akan memainkan 2 laga kandang dan 2 laga tandang. 2 tim peringkat paling atas fase grup akan lolos ke babak semifinal. Juara grup A akan berjumpa runner-up grup B. Juara grup B akan berjumpa dengan runner-up grup A. Babak semifinal hingga final akan digelar dengan sistem 2 leg, kandang dan tandang. Berita tersebut mengakhiri jumpa kita dalam DNP Evening News edisi malam ini. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat malam dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, dan juga saksikan di YouTube channel DNP Media Network. Saya Andika Rizky Rahansyah, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam, dan sampai jumpa di edisi berikutnya.